sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model komunikasi dimulai dari pengertian, jenis, dan juga menurut para ahli. Jadi, apa sih model komunikasi? Jadi model komunikasi itu merupakan suatu representatif ataupun penggambaran suatu fenomena baik itu secara abstrak maupun nyata dengan menonjolkan hal-hal penting dari fenomena tersebut. Atau secara sederhananya, model komunikasi itu merupakan suatu penggambaran komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang memiliki hubungan antara satu sama lainnya. Nah, dalam model komunikasi juga itu terdapat beberapa jenis. Di antaranya, model komunikasi linear, model komunikasi interaksional, dan juga model komunikasi transaksional. Model komunikasi linear. Jadi, model komunikasi linear itu merupakan model yang paling mudah di antara model-model lainnya. Kenapa? Karena dalam model komunikasi linear menjelaskan bahwa komunikasinya terjadi dalam satu arah dan tidak akan mendapatkan feedback dari penerima pesan. Nah, dalam model komunikasi linear juga terdapat beberapa model yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Contoh seperti model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Laswell, model komunikasi Shannon-Weaver, dan juga model komunikasi Berlow. Namun, untuk model komunikasi linear, saya akan menjelaskan model komunikasi Aristoteles. Yang dimana, menurut Aristoteles, dalam model ini menjelaskan bahwa komunikator adalah sang pemeran utama yang akan memberikan pesan terhadap komunikan, sedangkan komunikan sendiri ataupun kalayak hanya bersifat pasif, hanya dapat menerima pesan yang telah diterima dan tidak dapat memberikan umpan balik atau feedback. Contohnya, saat kita melaksanakan upacara bendera yang rutin dilakukan setiap hari Senin, yang dimana sang pembina upacara ataupun kepala sekolah akan maju ke depan untuk memberikan pidato singkat kepada murid-murid, staf, karyawan, dan juga guru yang berada di lingkungan sekolah. Nah, dalam upacara tersebut, secara tidak langsung kita telah melaksanakan model komunikasi linear. Kenapa? Karena hanya si kepala sekolah atau pembina upacara yang memberikan pesan ataupun sebagai komunikator, sedangkan si penerima pesan seperti murid, staf, karyawan, dan guru hanya bersifat pasif, hanya dapat menerima pesan tanpa memberikan feedback ataupun umpan balik. Model komunikasi interaksional. Jadi, model komunikasi interaksional itu merupakan kebalikan itu sendiri dari model komunikasi linear. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa komunikasi linear itu hanya terjadi dalam satu arah dan tidak memiliki feedback. Nah, dalam komunikasi interaksional, komunikasinya terjadi secara dua arah yang otomatis akan memiliki feedback ataupun umpan balik dari penerima pesan ataupun sang pengirim pesan. Nah, dalam model komunikasi juga terdapat beberapa model yang telah dikemukakan oleh para ahli, seperti model komunikasi Scrum dan Osgood, model Watzlawick, model Jackson, dan juga model Bevan. Untuk model komunikasi interaksional, saya akan menjelaskan model yang telah dikemukakan oleh Scrum dan Osgood, yang dimana dalam model ini Scrum dan Osgood menjelaskan bahwa peran antara komunikator dan komunikan dapat tertukar, begitu pula sebaliknya. Contohnya, saat proses mengajar di dalam kelas, yang dimana seorang guru sebagai komunikator akan menjelaskan materi kepada murid yang sebagai penerima pesan pun komunikan. Namun, peran tersebut dapat tertukar ketika sang guru tersebut akan menyuruh muridnya untuk mengulangi materi yang telah ia jelaskan, dan murid tersebut akan menjelaskan ulang. Model komunikasi transaksional. Jadi, model komunikasi transaksional hampir mirip dengan komunikasi interaksional, yang dimana dalam model komunikasi transaksional juga terjadi secara dua arah dan memiliki feedback ataupun timbal balik. Namun hal yang membedakan adalah dalam model komunikasi transaksional, komunikasi ini akan terus berlanjut dan atau berkesinambungan dan akan terhenti jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, sama juga seperti dua model sebelumnya, dalam model komunikasi transaksional terdapat beberapa model yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli, seperti model Scrum, model Berlin, dan juga model Scrum dan Kinsey. Nah, contohnya tuh dalam model komunikasi transaksional itu ada pada saat kita melaksanakan atau melamar kerja, yang dimana kita akan
bertanya jawab kepada HRD ataupun atasan mengapa kita ingin bekerja di situ, dan komunikasinya akan terhenti jika terjadi kesepakatan antara kedua pihak seperti kami akan menghubungi Anda kembali ataupun selamat Anda terima kerja di sini. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.